Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop harga 8 jutaan buat bulan Juli tahun 2026. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop harga 8 jutaan di Juli tahun 2026. Dan di video ini kita akan ngebahas 5 laptop sekaligus yang harganya mulai dari 8 jutaan kecil sampai 8 jutaan besar. Dari 5 laptop tersebut, ada laptop yang sudah menggunakan Ryzen 7, ada yang RAM-nya langsung 16 GB, dan ada yang dari brand global seperti Asus. So, pastikan kalian simak videonya atau gunakan chapter yang udah kita sediakan ya. Oke, kita mulai aja dari laptop yang pertama. Laptop 8 jutaan terbaik yang pertama adalah Tecno Megabook T1. Kali ini kita langsung disambut sama laptopnya para editor dan juga fotografer. Yaps, Megabook T1 ini memang selalu jadi pilihan terbaik untuk kamu yang perlu kualitas layar akurat dan bisa diajak editing profesional. Layarnya 14 inch IPS Full HD Plus dengan color gamut yang sudah mencapai 100% sRGB. Layar ini tentunya juga udah enak buat dipakai kerja ya, karena rasionya sudah 16:10. Mau dipakai outdoor juga lumayan oke karena kecerahannya cukup tinggi di 350 nits. Kita juga bisa ngedit di coffee shop favorit selama lebih dari 8 jam berkat baterai 75 Wh yang tertanam di laptop ini. Terus pundak kita juga nggak akan dibikin perih ya, karena bobotnya masih tergolong ringan di 1,39 kg dengan tebal kurang lebih di 1,8 cm. Untuk performanya sendiri, dia menggunakan AMD Ryzen 5 7430U yang dikombinasikan dengan AMD Radeon Vega 7. Skor Cinebench R23 multicore-nya ada di kisaran 6.500-an poin dan skor 3D Mark Firestrike kisarannya di 3.800-an poin. Memang bukan laptop dengan performa terkencang di kelasnya, tapi udah sangat oke buat dipakai menjalankan aplikasi editing, baik itu ngedit foto di Photoshop, color grading di Lightroom, ataupun ngedit video Full HD di Premiere Pro. Dia juga masih bisa diajak gaming ya, dan untuk FPS gamingnya bisa kalian cek di scene berikut ini. Sayangnya, secara opsi upgrade, RAM dari laptop ini udah on board ya, dan sementara itu untuk storage-nya, kita masih dikasih 1 slot SSD M.2 extra. Portnya sendiri juga tergolong lengkap, meskipun dia belum ada SD card reader, yang biasanya akan sangat kepake buat fotografer. Laptop 8 jutaan terbaik selanjutnya adalah Infinix XBook B14. Buat kamu yang lagi nyari laptop dengan performa terkencang di list kali ini, laptop dari Infinix adalah salah satu kandidat utamanya. Pasalnya, dia sudah menggunakan kombinasi performa yang kencang. AMD Ryzen 7 7735HS yang dikombinasikan dengan AMD Radeon 680M. Duet ini menghasilkan skor hampir 11 ribuan poin pada Cinebench R23 multicore dan 5.800-an poin pada 3D Mark Firestrike. Ini artinya, secara performa dia sudah sangat layak buat menghajar kegiatan yang lebih berat seperti ngedit video di Full HD ataupun 4K, 3D rendering di Blender, sampai mainin game AAA di settingan rata kiri. Untuk FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Untuk multitasking, ada RAM 8GB DDR5 4800 MHz dengan SSD yang lega 512GB M.2 NVMe Gen 3. Sayangnya laptop ini RAM-nya onboard, jadi udah nggak bisa kita upgrade. Setidaknya masih ada 1 slot SSD M.2 extra yang masih bisa kita manfaatkan. XBook B14 hadir dengan layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan rasio yang sudah kekinian 16:10 dan tingkat kecerahan yang standar aja di 250 nit. Kemudian untuk baterai, dia punya kapasitas 55 Wh yang kalau kita pakai buat kerja ringan bisa bertahan kurang lebih 7-8 jam. Nah, yang aku suka dari XBook B14 adalah bobotnya. Yaps, ini adalah laptop paling ringan di video kita dengan bobot hanya 1,16 kg dan tebalnya di 1,75 cm. Untuk port juga udah lengkap ya, bahkan kita udah dikasih 2 buah USB-C full function.
Laptop 7 jutaan terbaik yang ketiga adalah Axio Hi-Fi AMD X6. Ini adalah salah satu laptop favoritku buat kamu yang lagi nyari laptop untuk kerjaan berat ataupun ngedit video di 4K. Dari pengalaman kami memakai laptop ini kurang lebih 1 bulan, dia tidak hanya punya performa yang lebih kencang dibandingkan rata-rata laptop sejenis, tetapi juga punya stabilisasi performa yang tergolong mantap. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 6600H yang dikombinasikan dengan iGPU yang tergolong kencang ya, Radeon 660M. Menariknya, meskipun ini Ryzen 5, tapi dia masih bisa bersaing nih dengan Xbook B14 yang notabene pakai Ryzen 7. Skor Fire Strike-nya juga lumayan, ada di kisaran 4.800-an poin. RAM-nya juga udah langsung 16GB DDR5 4800 MHz dengan storage yang bisa kalian pilih di 256 atau kalau mau nambah budget ada juga yang 512GB. Tapi kayaknya yang 512 udah hampir 9 juta ya. Pas kita tes main game, laptop ini bisa memainkan game seperti GTA 5 atau Black Myth Wukong di settingan rata kiri. Selengkapnya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Hal lain yang juga aku suka dari Hi-Fi AMD X6 adalah opsi upgrade. Yaps, kita masih bisa mengganti 2 slot RAM bawaannya, plus masih dikasih 1 slot SSD M.2 ekstra. Ngomongin soal layar, Hi-Fi AMD X6 dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahan di 350 nits dan akurasi warna standar di 45% NTSC. Untuk baterai, dia punya kapasitas 58 Wh yang bisa dipakai kerja ringan kurang lebih sekitar 6 jam. Bobotnya sendiri tergolong oke ya, 1,34 kg dengan tebal 1,73 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dengan 2 buah USB-C full function. Laptop 8 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus VivoBook Go 14. Seri VivoBook emang nggak pernah salah ya, apalagi buat kamu yang kerjaannya lebih ke ringan-ringan aja, kayak mahasiswa bisnis ataupun pekerja kantoran. Soalnya, kalau kita nyari kenceng-kencengan, VivoBook Go 14 memang tertinggal cukup jauh dengan pesaing-pesaingnya. Dia menggunakan AMD Ryzen 5 7520U yang dikombinasikan dengan AMD Radeon 610M. Skor Cinebench R23-nya itu cuma dapetin 4.900-an poin, dan 3D Max Skydiver itu di 5.100-an poin. Well, kalau dipakai buat kerjaan yang berat kayak ngedit video 4K atau mainin game AAA, tentunya laptop ini bukan pilihan yang tepat. Tapi kalau kerjaannya ringan kayak produktivitas, ngerjain tugas, ngetik-ngetik, atau kerjaan kantor pada umumnya, VivoBook Go 14 sudah punya performa yang tergolong cukup. Apalagi RAM-nya ini udah kenceng ya, LPDDR5 dengan kecepatan 5.500 MHz dan kapasitas di 8 GB. Terus dia juga udah didukung oleh storage 512GB NVMe Gen 3. Sayangnya RAM-nya ini onboard ya, dan kita cuma bisa mengganti SSD bawaannya. Beralih ke layar. VivoBook Go 14 punya layar 14 inch IPS Full HD dengan kecerahan di 250 nits dan color gamut yang mana ini akurasi warnanya di 45% NTSC. Untuk baterai dia tergolong pas-pasan aja di 42 Wh yang bisa dipakai nonton film secara offline itu kurang lebih 12 jam. Atau kalau dipakai kerja mungkin bisa tahan sekitar 5-6 jam. Untuk bobot dia tergolong ringan di 1,38 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Terakhir, portnya ya ngepas aja, tapi untungnya masih terhindar dari yang namanya dongle. Laptop 8 jutaan terbaik yang terakhir adalah Acer Aspire Go 14. Ini dia alternatif yang sangat pas buat kamu yang butuh laptop atau pengen laptop dari brand global, tapi masih nggak rela ya membeli laptop RAM 8GB onboard di Asus sebelumnya. Pasalnya, RAM dari Aspire Go 14 kapasitasnya memang sama-sama 8GB, bahkan dia nggak sekencang Asus ya, cuma DDR4 3200 MHz. Tapi hikmahnya, dia masih punya 1 slot RAM DDR4 ekstra. Jadi secara teknis kita masih bisa upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Soal SSD sendiri juga tergolong lega di 512GB M.2 NVMe dengan kecepatan yang kencang karena sudah menggunakan Gen 4 punya.
By the way, SSD tersebut masih bisa kita ganti ya. Spek tersebut juga didukung oleh Intel Core 5 120U yang dikombinasikan dengan Intel UHD grafis. Di Cinebench R23 Multicore dia bisa mendapatkan 8400-an poin dan 3D Mark Firestrike itu di 4000-an poin. Ini artinya Aspire Go 14 ini sudah aman lah buat mengerjakan berbagai kerjaan harian, baik itu ngetik, bikin presentasi, ataupun Zoom meeting. Kalau mau main game juga bisa ya, dan FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Beralih ke layar. Aspire Go 14 punya layar 14 inch IPS dengan resolusi yang sudah Full HD+. Untuk baterai, nggak ada yang spesial karena dia punya kapasitas yang standar oke di 53 Wh dengan daya tahan kurang lebih sekitar 6 jam untuk kerjaan ringan. Bobotnya juga standar oke aja di 1,4 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Terakhir, portnya memang nggak begitu banyak tapi sudah punya USB-C full function. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 8 jutaan yang bisa kita rekomendasikan di bulan Juli sampai Agustus tahun 2026. List lengkap dari kelima laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjang YouTube Shopping yang ada di pojokan video atau di deskripsi video. Di sana juga akan ada harga terupdate dan kalau lagi ada promo di Shopee ataupun YouTube Shopping, biasanya akan muncul loh diskonnya. Apalagi kayaknya mau 77 atau sudah 77 ya. Jadi ketika ada tanggal-tanggal penting silahkan cek dan siapa tahu bisa dapetin best dealnya. Nah, kalau kamu masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. 77, kayaknya udah lewat sih pas ini diupload.